Timnas Indonesia diam-diam sedang membangun monster baru. Bukan cuma pelatih kepala, tapi seluruh tim kepelatihan dirombak total. Dari ex tangan kanan Shin Tae-yong hingga mantan pelatih Leeds United. Dan yang bikin dunia mulai melirik, media Inggris sampai ikut bereaksi keras. Belum lagi, ancaman baru dari Eropa, Ilya Gruev. Sebelum kita bongkar semuanya, subscribe dulu GSH Channel sekarang, karena di sini semua rahasia Timnas Indonesia akan kita kupas habis. Kalau kamu pikir kekuatan Timnas Indonesia cuma ada di pemain, kamu salah besar. Karena revolusi sesungguhnya justru dimulai dari balik layar. Dari ruang taktik, dari ruang analisis, dari orang-orang yang jarang terlihat tapi menentukan segalanya. Dan disinilah John Hartman mulai menyusun pasukan rahasianya. Bukan sembarang staf, tapi kombinasi yang benar-benar dirancang untuk menang. Di posisi paling atas, tetap sang arsitek utama, John Hartman. Pelatih yang tidak hanya membawa tim ke Piala Dunia, tapi juga mengubah mentalitas sebuah negara. Dan sekarang, dia ingin melakukan hal yang sama untuk Indonesia. Namun Hartman tidak bekerja sendirian. Di belakangnya, ada dua sosok dengan latar belakang yang sangat berbeda, tapi justru bisa jadi kombinasi mematikan. Fire Simon Grayson dan Fire Nova Arianto. Grayson datang dari kerasnya sepak bola Inggris, penuh tekanan, penuh tuntutan, tanpa ampun. Sementara Nova adalah penjaga identitas sepak bola Indonesia. Ia pernah menjadi tangan kanan Shin Tae-yong dan memahami betul bagaimana karakter pemain Garuda. Satu membawa mental Eropa, satu menjaga jiwa Indonesia. Dan ketika dua dunia ini bertemu, disitulah sesuatu yang besar bisa terjadi. Belum selesai. Di sektor yang sering diremehkan, tapi justru paling menentukan di level internasional, fisik. Hartman menyiapkan dua nama, Cesar Meilan dan Sophie Imam Faisal. Ini bukan sekadar pelatih kebugaran, ini adalah orang-orang yang akan menentukan apakah pemain Indonesia bisa bertahan 90 menit atau runtuh di menit ke-70. Dan terakhir, orang yang bekerja dalam diam tapi dampaknya bisa mengubah hasil pertandingan. Dikri Lawardi. Dialah sosok yang membedah lawan, pola serangan, kelemahan bertahan, hingga kebiasaan individu pemain. Semua data itu akan jadi senjata bagi Hartman di pinggir lapangan. Dari semua nama, satu yang paling menyita perhatian adalah Simon Grayson. Kenapa? Karena ia datang dari lingkungan sepak bola paling kompetitif di dunia, Inggris. Grayson pernah menangani klub besar seperti Leeds United, Sunderland, Preston North End. Namun yang membuatnya spesial adalah julukannya, spesialis promosi. Ia berhasil membawa 4 klub naik kasta ke Championship. Itu artinya ahli membangun tim dari nol, kuat dalam tekanan, dan punya mental pemenang. Bahkan saat masih aktif bermain, ia pernah tampil di Premier League bersama Leicester City dan Aston Villa. Dan menariknya, Grayson juga punya pengalaman di Asia, Bengaluru FC, India, Lalitpur City, Nepal. Sekarang, ia memilih Indonesia sebagai tantangan baru. Kepindahan Grayson ternyata tidak dianggap biasa di Inggris. Media seperti Lancaster Post langsung menyoroti langkah ini. Mereka menyebut, peran baru Grayson sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia adalah pengalaman baru yang unik dan menantang. Bahkan mereka menyoroti karir panjangnya di Inggris, reputasinya di kasta bawah,
hingga keberaniannya keluar dari zona nyaman. Bagi media Inggris, ini adalah langkah yang jarang dilakukan pelatih mereka. Artinya apa? Indonesia mulai dilihat sebagai proyek serius. Dan bukan tidak mungkin, ini jadi awal makin banyak pelatih Eropa datang ke Asia Tenggara. Dan di saat timnas Indonesia sedang membangun kekuatan baru, diam-diam ancaman besar juga sedang mendekat. Bukan dari Asia, bukan dari pemain biasa, tapi dari jantung sepak bola Eropa, Ilya Gruev. Nama yang mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian fans Indonesia, tapi percayalah, ini bukan pemain sembarangan. Gruev adalah tipe gelandang yang tidak butuh banyak sorotan, karena justru dia yang mengontrol segalanya. Ia bermain untuk Leeds United, salah satu klub dengan tempo permainan tinggi dan tekanan intens di Inggris. Dan untuk mendapatkan jasanya, klub harus mengeluarkan sekitar 6,5 juta euro. Angka itu bukan hanya soal harga, tapi bukti kualitas. Yang membuat Gruev berbahaya bukan cuma skill, tapi cara dia membaca permainan. Dia tahu kapan harus memotong serangan, kapan memperlambat tempo, dan kapan mengalirkan bola ke lini depan. Dia adalah otak tersembunyi di lini tengah. Tanpa mencetak gol, tanpa banyak assist, tapi bisa membuat satu tim kehilangan arah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Gruev dibesarkan dalam kultur sepak bola Jerman. Disiplin, taktis, efisien. Artinya, dia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga hampir tidak pernah membuat keputusan yang salah. Jika Indonesia bertemu Bulgaria, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian. Apakah lini tengah Indonesia siap menghadapi pemain dengan IQ sepak bola tinggi seperti Gruev? Sekarang pertanyaannya, bagaimana John Herdman mengantisipasi pemain seperti Gruev? Kemungkinan besar, Herdman akan mengandalkan gelandang energik seperti Ricky Kambuaya atau pemain diaspora dengan fisik kuat. Pertarungan di lini tengah akan jadi kunci. Jika Indonesia bisa memutus peran Gruev, maka peluang menang akan terbuka lebar. Namun jika gagal, Bulgaria bisa mengontrol jalannya pertandingan. Dari susunan staf, hingga kedatangan pelatih Eropa, hingga ancaman pemain kelas Eropa, satu hal jadi jelas. Timnas Indonesia sedang naik level. Ini bukan lagi tim yang hanya bertahan, tapi tim yang siap bersaing. Dan FIFA Series 2026 akan jadi panggung pertama pembuktian. Menurut kamu, apakah era John Herdman ini bakal sukses? Dan apakah Indonesia bisa mengatasi pemain seperti Ilya Gruev? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe GSH Channel. Karena semua update panas Timnas Indonesia cuma ada di sini. Indonesia maju!